Good morning everybody. I hope you fine today. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Saya berharap kalian dalam keadaan baik-baik saja di hari ini. Okay, now to talk about expression of purpose or intention. Kita belajar tentang ungkapan maksud ataupun tujuan untuk sesuatu. Atau dengan kata lain disebut dengan intention. Nah, di dalam intention atau purpose ini, kita akan menggunakan 4 ungkapan. Ungkapan yang pertama, dia menggunakan kata to. To di sini memiliki arti untuk atau kepada. Dan to di sini memiliki 2 fungsi. Fungsi yang pertama, to diikuti dengan kata kerja. Sedangkan fungsi yang kedua, to diikuti dengan kata sifat. Contohnya, I want to the room to sleep. Di sini ada 2 kata to. Nah, to yang pertama itu disebut dengan kepala kalimat. Sedangkan purpose yang dimaksud dalam kalimat ini adalah to yang kedua, yang menerangkan. To yang kedua, I want to the room to sleep. Saya pergi ke kamar untuk tidur. Nah, to di sini diikuti oleh kata kerja. Kemudian, I want to the room to quiet. Saya pergi ke kamar untuk tenang. To di sini diikuti oleh kata sifat. Nah, contoh lain. I come to school to study. Saya datang ke sekolah untuk belajar. Oke, belajar di sini merupakan kata kerja. I come to school to be smart. Saya datang ke sekolah untuk menjadi pintar. Nah, pintar di sini adalah kata sifat. Jadi dia sudah jelas yang mana yang diikuti dengan kata kerja dan yang diikuti oleh kata sifat. Nah, kemudian ungkapan yang kedua dia menggunakan kata in order to. Yang ketiga, so that. In order to dan so that ini memiliki arti yang sama, yaitu supaya, agar, ataupun maka. Nah, kemudian yang keempat adalah for. For ini artinya sama dengan to, yaitu untuk, buat, ataupun kepada. Coba kita buatkan contohnya dengan menggunakan kata in order to dan so that, karena dia memiliki arti yang sama. I sweep the house in order to clean it. Saya menyapu rumah in order to. Artinya adalah supaya atau agar. Berarti saya menyapu rumah agar bersih. Kemudian, I wake up earlier. I wake up earlier so that will not miss school bus. Saya harus bangun lebih cepat agar tidak ketinggalan bus sekolah. Nah, sudah jelas semua. Kita melakukan kegiatan dalam materi ini, kita melakukan kegiatan untuk mendapatkan sesuatu. Makanya dikatakan tujuan untuk sesuatu. Sudah jelas dari contoh-contohnya. Contohnya kita ambil lagi. I sweep the house in order to clean it. Ya, I sweep the house in order to clean it. Saya menyapu rumah supaya bersih. Berarti ada tujuan kita melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, mungkin sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Saya harap anak-anak ibu semua dapat memahaminya. Perhatikan dia, ini materinya ada di halaman 15 ya nak. Ada di halaman 15. Nanti saya kasihkan catatan tambahan tentang expression of purpose ini. Oke, thank you for attention. See you again.